Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami beroleh kemurahan Tuhan untuk boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini dari 1 Yohanes 4 ayat 7, kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Sumber Kasih yang Sejati. 1 Yohanes 4 ayat 7 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara yang terkasih, kita hidup di dunia yang seringkali mendefinisikan kasih berdasarkan syarat. Aku akan mengasihimu jika kamu baik kepadaku. Atau aku mengasihimu karena kamu menguntungkanku. Akibatnya, saat orang lain mengecewakan kita, kasih kita pun ikut luntur. Mengasihi manusia dengan kekuatan sendiri itu melelahkan dan ada batasnya. Namun dalam nats ini, Yohanes mengingatkan kita pada satu kebenaran yang fundamental, yaitu kasih yang sejati bukan ciptaan manusia, melainkan berasal dari Allah. Dari ayat ini ada beberapa hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, Allah adalah sumber kasih, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kita tidak bisa memberi apa yang kita miliki. Kita tidak akan bisa mengasihi sesama dengan tulus jika kita belum pernah mengalami dan menerima kasih Allah terlebih dahulu. Kasih Allah atau kasih agape adalah kasih yang tidak menuntut balas, tidak bersyarat, dan merangkul kita apa adanya. Yang kedua, mengasihi adalah bukti pengenalan akan Allah. Di dalam ayat ini dikatakan, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Yohanes menegaskan bahwa tanda seorang benar-benar mengenal Allah bukan sekedar dari seberapa rajin ia beribadah, melainkan dari seberapa besar kasih yang ia pancarkan dalam hidupnya. Mengenal Allah berarti meneladani karakternya, karena Allah adalah kasih, maka anak-anaknya pun pasti memiliki kasih tersebut. Kasih yang mengalir dari Allah yang ada di dalam kita seharusnya tidak menjadi bendungan yang berhenti di dalam diri kita saja, melainkan menjadi sungai yang mengalir yang dapat kita alirkan kepada orang lain, termasuk kepada mereka yang sulit untuk dikasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa kering dan sulit mengampuni atau mengasihi orang di sekitar kita. Ketika hal itu terjadi, mari kita periksa diri kita. Mari kita periksa hati kita. Jangan-jangan kita sedang menjauhi atau menjauh dari sumber kasih. Saat kita melekat kepada Allah melalui doa dan firman-Nya, hati kita akan dipenuhi oleh kasih-Nya yang melimpah. Dari kelimpahan itu, kita membagikannya kepada keluarga, teman, bahkan orang yang menyakiti kita. Mengasihi bukan lagi sebuah beban, melainkan sebuah respon alami karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh-Nya. Mari kita mendekat kepada sang sumber kasih itu, yaitu Allah, sehingga kita dapat dimampukan untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang kekal, kasih yang sempurna. Kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi dengan tulus. Oleh karena itu, penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, agar kemanapun kami pergi, kami dapat menjadi saluran berkat kasih dan memancarkan kasih Kristus kepada sesama. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.